Urawi berkati lidah bibir hamba-Mu dan juga urawi berkati semua telinga rohani dan telinga jasmani teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Walaupun kami saling berjauhan, tapi kami tahu hati Tuhan yang menyatukan kami supaya kami dekat. Dan kami juga dekat dengan Engkau. Terima kasih, Roh Kuduslah yang akan berkarya, Roh Kudus-Mu yang akan bekerja dalam hidup kami, urapi kami senantiasa, dan berkati kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan, amin. Shalom Bapak-Bapak dan nggak ada ibunya. Shalom Bapak-Bapak semuanya, teman-teman semuanya. Saya akan sharing satu tema yang saya kasih judul dengan judul Walk the Talk, ya. Satu ungkapan yang sering kita dengarkan, yaitu ungkapan dari bagaimana kita bisa melakukan apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Jadi bukan sesuatu hal yang omong doang, tapi benar-benar apa yang kita ajarkan, apa yang kita sharingkan, itu yang kita lakukan dalam keseharian kita. Mungkin kita sering katakan, oh saya sudah berbuat baik, tetapi yang paling penting adalah bagaimana orang lain, bahkan orang yang terdekat dengan kita yang mengatakan bahwa kita adalah orang baik. Kita tahu beberapa waktu terakhir ini banyak artikel-artikel di berita-berita, baik di media sosial maupun di berita-berita televisi, banyak yang mengungkapkan bahwa bangsa dan negara Indonesia sedang dalam kondisi yang cukup memprihatinkan karena kita mengalami krisis keteladanan. Banyak generasi kita yang kita tahu Indonesia punya generasi muda yang cukup banyak. Cukup besar kondisi jumlah daripada orang-orang yang lahir antara tahun 90 sampai tahun 2000 yang akan nanti menduduki atau akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Akan tetapi apa yang kita hadapi saat ini, kita benar-benar rendah. Menteri sekalipun juga bisa melakukan korupsi yang cukup memalukan. Pejabat rendah pun juga terkadang juga memalukan juga. Dan ini yang kita tonton setiap hari. Dan tidak terluput juga anak-anak kita semuanya juga ikut menonton kasus-kasus seperti ini. Korupsi bisa menjadi satu budaya yang sulit untuk kita berantas kalau sudah menjadi budaya bangsa ini. Bahwa kalau nggak korupsi itu namanya bukan Indonesia. Justru ini harus kita berantas dan kita harus bisa berikan keteladanan yang indah. Ya. Ada juga kasus moral dari tokoh publik hingga tokoh gereja. Coba sangat disayangkan kalau tiba-tiba ada berita ada gembala sidang suatu gereja besar ditangkap polisi karena ternyata melakukan hubungan seks di luar nikah, walaupun dia sudah punya istri dan punya anak, tetapi ditangkap karena dia punya adopsi anak remaja dari pada saat umur remaja hingga dewasa, anak wanita ini diperkosa secara halus oleh hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan ini cukup terkenal. Dan ini juga menjadi contoh yang tidak baik, keteladanan yang tidak baik, contoh negativity yang selalu merasuk dan meracuni otak-otak anak muda kita yang menyaksikan ini. Egosentris demi kepentingan pribadi dan kelompok, kita lihat sendiri begitu banyaknya hal-hal yang sangat egosentris. Kalau tidak sesuai dengan kehendak atau pendapat kita, maka pendapat lain adalah salah dan mereka berjuang atau bukan saja suatu perjuangan, tapi melawan itu semuanya supaya pendapatnya saja yang diterima. Banyak orang yang merasa benar sendiri saat-saat ini. Ini juga jadi contoh yang jelek juga. Pembangkangan terhadap otoritas yang resmi. Sudah tahu prokes itu harus seperti apa, tidak boleh ada kerumunan, tapi begitu mudahnya terjadi pembangkangan dan pembiaran yang terjadi, sehingga akibatnya saat ini COVID di Indonesia bukan semakin baik, juga semakin memburuk. Dan sampai saat ini juga kita belum bisa melihat tindakan yang resmi yang dilakukan untuk memberantas semua pembangkangan ini.
Dan kalau kita lihat kondisi saat ini, dan kita membaca di Alkitab, di zaman Sodom dan Gomora, kita juga bisa melihat kondisi saat ini hampir sama dengan kasus-kasus atau situasi di zaman Sodom dan Gomora. Kalau itu memang benar terjadi seperti itu yang kita saksikan, maka tinggal tunggu waktu saja bahwa amarah Tuhan akan jatuh ke dunia ini, sehingga apakah Tuhan akan menghancurkan dunia ini sama dengan dia menghancurkan Sodom dan Gomora atau seperti apa? Ini yang kita akan hadapi. Dan justru di zaman-zaman saat inilah Tuhan memanggil kita untuk menjadi nabi-nabi Yeremia yang bisa melakukan perjuangan dalam pelayanan di tengah-tengah segala kehidupan ini. Karena Nabi Yeremia pada saat dia hidup di bangsa Israel yang sedang menghadapi penghukuman Tuhan, itu juga merupakan hal yang banyak sekali perkataan Yeremia yang bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Tetapi apa yang diucapkan Yeremia itu akan terjadi pada saat setelah Yeremia sudah tidak ada malahan. Justru bangsa Israel dan kepercayaan terhadap Kristus semakin membesar dan meluas demikian rupa. Nah, saat inilah saatnya kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bisa bergerak untuk memberikan keteladanan, memberikan air di tengah-tengah padang gurun. Harusnya orang-orang full gospel, orang-orang Kristen bisa jadi oasis di tengah kekeringan bangsa ini. Kita sebenarnya tahu bahwa tahun 2045 selalu dikatakan itulah tahun di mana Indonesia merayakan 100 tahun, 1 abad kemerdekaannya. Dan banyak yang mengatakan secara statistik di 2045 ini akan ada 70% itu adalah usia produktif antara 15 sampai 40 tahun ya, itu adalah atau 54 tahun itu adalah nilai usia-usia produktif buat satu negara, dan di warga negaranya 70% terdiri dari anggota produktif. Produktif ini bisa menjadi berkat, tetapi juga bisa jadi kutuk. Kutuk kalau selantiasa tidak ada keteladanan yang benar, keteladanan yang datang dari Alkitab, keteladanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka 70% orang ini akan menjadi kutuk buat bangsa ini. Karena mereka akan sangat pandai dan produktif dalam melakukan kejahatannya, sehingga Tuhan sendiri saja bisa geleng-geleng kepala kalau melihat kejahatan pada saat itu. Kalau benar-benar kita nggak bisa mendidik dan memberikan teladan yang baik untuk mempersiapkan orang-orang yang saat ini mungkin masih usia-usia anak-anak maupun remaja. Ini sangat berbahaya. Tetapi kalau kita berhasil memberikan keteladanan, maka seperti yang diimpikan Pak Jokowi pada saat dia berpidato tanggal 30 Desember tahun 2015, ada 7 impian yang diberikan atau di-sharingkan oleh Pak Jokowi di tahun 2085 nanti. Yang mau saya soroti adalah yang nomor 2, yaitu masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pluralisme berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Nomor 2 inilah peran kita, kontribusi kita sebagai anggota FGB untuk bisa merealisasikan impian Pak Jokowi di tahun 2085 untuk poin kedua, yaitu masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Artinya apa? Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersih, bangsa yang bisa menunjukkan bahwa 270 juta jiwa saat ini atau mungkin nanti tahun 2085 mungkin sudah sekitar 350-an juta, itu adalah bangsa besar yang bersih, budayanya baik, religiusitasnya tinggi, karena ada sekian banyak agama yang bisa bersatu di dalam satu negara. Indonesia adalah negara yang paling unik di dunia ini. Karena apa? Indonesia memiliki berbagai macam agama, yang diakui aja ada 6 agama, belum ke semua kepercayaan yang ada. Dan budayanya juga berbagai macam, suku bangsanya banyak sekali, sampai bahasa daerahnya aja ribuan. Nah, ini adalah suatu negara yang unik. Dan kalau negara yang unik ini bisa bersatu, menjaga pluralismenya, budayanya tetap dijaga, religiusitasnya saling menghargai, dan etikanya dijunjung tinggi, maka bangsa ini akan jadi bangsa yang maju, bangsa yang bisa memimpin dunia ini untuk menuju ke dalam era keemasan.
Untuk bisa melakukan ini apa peran dan fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di Indonesia ini. Ya. Ini yang menjadi tantangan buat kita, ini harus menjadi perenungan buat kita. Kita sebagai anggota FGB Men atau secara umum kita sebagai orang Kristen, apa yang bisa kita berikan kontribusi buat bangsa kita ini. Kita nggak bisa hanya berdiam diri di dalam gereja, di gedung-gedung gereja, atau kalau FGB dalam Zoom meeting seperti ini aja, hanya membahas masalah Alkitabiah, hanya berdoa saja. Berdoa is okay. Tetapi kalau tidak ada tindakan yang nyata di tengah-tengah masyarakat, memberikan contoh di tengah masyarakat, kita tentunya tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan hadir di atasmu. Inilah yang jadi tantangan kita. Dan bangsa ini membutuhkan Anda, membutuhkan kita semua sebagai teladan bagi generasi muda Indonesia. Kita adalah orang-orang yang ada di umur-umur di tengah-tengah. Kita adalah orang-orang yang ada di generasi yang saya sebut sebagai generasi mentor. Kalau kita di umur-umur kita tidak bisa menjadi mentor buat anak-anak kita, buat kaum muda kita, maka kita akan membangun bangsa ini tidak memiliki berkat terhadap bonus demografi, tapi malah menciptakan kutuk bonus demografi. Nah, kitalah dari tugas kita sebagai generasi mentor yang harus bisa memberikan teladan buat bangsa dan generasi kita. FGB MLI Indonesia adalah salah satu tonggak utama gerakan keteladanan reformasi karakter bangsa. Kita nggak bisa hanya berbicara tentang Alkitab, tapi kalau kita tidak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Yakobus pun mengatakan, jadilah pelaku firman, jangan cuma mendengar dan membicarakannya saja. Jadilah contoh dalam dunia dimanapun Anda berada. Memang sulit sekali. Apalagi di dunia atau komunitas seperti Pak Hans Wanagi di komunitas artis. Hari ini saja ada muncul lagi mantan artis kecil, adiknya Adi Bing Slamet, Iut Bing Slamet ditangkap karena narkoba. Nah, inilah yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini, di mana kita harus bisa menjadi salah satu contoh, menjadi satu pelita di tengah-tengah kegelapan dunia saat ini. Alkitab mengatakan bahwa kita menyalakan pelita dan tidak pernah pelita itu ditaruh di bawah gantang, pasti ditaruhnya di atas gantang. Supaya apa? Supaya bisa menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. FGB FMI adalah pelita itu. FGB Men adalah pelita-pelita dimanapun Anda berada. Dan ingat, pelayanan marketplace bukan pelayanan yang mudah. Kalau kita melayani di gereja, jelas itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah saya katakan? Karena suasana dan kondisinya sangat kondusif terhadap firman itu. Karena kita berada dalam lingkupan komunitas yang homogen. Tapi pada saat kita melayani di marketplace, itu adalah kondisi dan situasi yang heterogen. Bahkan terkadang orang-orang Kristen paling pandai menggunakan topengnya, sehingga dia bisa diterima di tengah-tengah komunitas mereka. Mereka takut untuk mengungkapkan diri sebagai orang Kristen, sehingga dia tidak bisa berkata-kata dan berperilaku sebagai orang Kristen apa adanya, bisa menyatakan kebenaran di atas segala kebenaran. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita FGB yang mengatakan bahwa FGB MFI Indonesia adalah lembaga pelayanan marketplace. Justru tantangannya ada di sini. Karakter pemimpin bangsa oleh Ki Hajar Dewantoro sudah digaungkan puluhan tahun yang lalu. Ingarso sung tulodo, ing madya mangkarso, tutwuri handayani. Di depan harus bisa memberikan teladan. Di tengah harus membangun semangat. Di belakang memberikan dorongan, support. Nah, yang paling utama ingarso sung tulodo. Di depan harus bisa memberikan teladan. FGB MFI pasti adalah anggotanya adalah para pemimpin-pemimpin di semua bagian kehidupan yang Anda alami saat ini. Andalah punya tonggak, punya peran dan fungsi sebagai teladan. Teladan apa? Jadilah pelaku firman di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Beranilah untuk berbeda. Bahwa kita orang Kristen memang berbeda di tengah-tengah manusia dunia. Yang penting adalah kita menegakkan firman Tuhan dan kebenarannya. Kita beda pun tidak apa-apa. Yang penting Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan semangat buat kita untuk bisa menjadi pelaku firman yang nyata. Dalam FGB MFI,
sebelum saya masuk nanti dalam FGPMFI, saya akan memberikan landasan Alkitabiah dulu. Kalau kita melihat karakter FGPMFI yang terdahulu adalah fat, gemuk. Tapi sekarang dimodifikasi dan disempurnakan jadi fast, jadi satu kecepatan. Nah, ini ambil dari Filipi 3 ayat 1 di sini. Ayat 1 sampai dengan 16. Dikatakan bahwa Paulus sebenarnya adalah orang Yahudi yang sempurna. Kalau kita baca di ayat 4 sampai 6 itu menggambarkan Paulus yang sempurna. Tetapi Paulus sendiri pada saat dia masuk dalam dunia pelayanan, dia katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi semua kejayaan dia, semua kemasyhuran dia lupakan. Dan dia hanya mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari dengan tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, teman-teman sekalian, FGPMFI jangan santai-santai saja. Di tengah pandemi saat ini justru ini kita harus manfaatkan teknologi, kita bisa menyebarkan semua firman Tuhan dan kebenaran Tuhan itu dimanapun juga. Nah, cuma itu juga di tengah-tengah kehidupan kita berbisnis, di tengah-tengah kehidupan kita berkeluarga, kita bisa jadi teladan buat mereka. Dan harapan saya kita harus punya bayangan bahwa hidup ini tinggal besok. Kalau hidup ini umur saya tinggal besok pagi, apa yang harus saya lakukan supaya besok pagi saya dijemput oleh Tuhan, bukan dijemput oleh si iblis. Jadi selalu pikirkan bahwa esok itu tinggal satu hari. Sehingga ada semangat, ada kerinduan untuk berlari-lari untuk memperoleh hadiah itu. Berlari-lari untuk memberitakan firman Tuhan. FGPMFI menjadi satu keunikan adalah memberikan kesaksian. Marilah kita untuk rindu selalu memberikan kesaksian dimanapun kita berada. Gak cuma kata-kata dari perilaku kita juga ada kesaksian. Nah, inilah satu keteladanan, walk the talk-nya harus ada di sana. Sebelum saya masuk ke karakter yang mau dibangun oleh full gospel, karakter ini nggak cuma bisa diajarkan dan diperkatakan, tapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan harus ada semangat dan kerinduan seperti Paulus, bahwa apapun yang sudah saya alami kesuksesan saya udah jadi sekjen 8 tahun di full gospel. Sekarang saya jadi sekjen badan pengawas, itu bukan apa-apa. Itu ya sekedar posisi yang supaya ada strukturnya. Tapi yang bagaimana hati saya terenyuh dan punya kerinduan untuk berlari mengejar dan gimana caranya saya bisa menghabiskan sisa waktu saya hanya untuk persembahkan berkat Tuhan buat orang-orang lain. The Great Commission, panggilan Tuhan dalam diri kita jelas. Amanat agung inilah yang harus menjadi kerinduan kita dimanapun juga. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kemanapun kita berada, jadikanlah semua orang yang kita temui adalah murid Tuhan. Kalau belum bisa membaptis, paling tidak kita ajarkan mereka. Mengajarkan, melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan padamu. Orang-orang itu tidak hanya mau mendengarkan, mereka hanya mau melihat apa yang kita lakukan sama dengan apa yang kita katakan. Saya sebagai salah satu pimpinan satu perusahaan pun, pada saat posisi saya sebagai pimpinan, itu otomatis saya merasa semua mata anak buah saya melihat diri saya. Kalau saya mengatakan, kamu jangan datang ke kantor terlambat dong. Jam kerja itu jam 8. Kalau jam kerja jam 8, maka harus datang 7.45. Itu enggak saya katakan, tapi saya lakukan. Sehingga anak buah saya, tanpa saya harus tegur, mereka akan bahasa Jawanya pekewo sendiri. Nggak enak hati sendiri. Bosnya udah datang 7.30, 7.40, masa saya datang lebih lambat daripada bos saya. Nah, inilah yang mau menjadi satu keteladanan, walk the talk-nya ada. Nggak cuma diomongi kamu nggak boleh terlambat, tapi pimpinan walaupun direksi itu bebas, bisa masuk jam berapa saja. Tetapi harus memberikan contoh kepada anak buah kita, bahwa kita juga on time loh. Kita pulangnya lebih daripada jam kerja loh. Nah, ini yang mereka tonton. Pada saat mereka menonton perilaku kita, tanpa kata-kata mereka juga akan mengikuti. Karena memang manusia itu adalah punya sifat mimikri. Apalagi anak-anak usia, anak-anak dan remaja. Mereka punya kebiasaan untuk mimikri terhadap apa yang dilihat oleh keteladanan mereka. Pada orang tua mereka, orang-orang sekitarnya. Itu mimikri. Mimikri adalah mencontoh. Ya kan? Sekarang saya bahas tentang
empat karakter yang mau dibangun di full gospel. Yang pertama, faithfulness. Kenapa kita perlu ketaatan? Kenapa kita perlu kesetiaan? Apa yang membuat ini jadi penting sekali? Kita tahu bahwa faithful adalah Tuhan kita. Bahkan Tuhan katakan jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Teman-teman sekalian. Kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya dan mengaku Yesus adalah juru selamat, seandainya kita belum mengaku sekalipun, belum mengenal Kristus sekalipun, manusia yang tidak setia pasti di hatinya merasakan ketidakenakan, kekurang nyamanan pada saat dia melakukan ketidaksetiaan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan karakter Allah adalah setia. Sehingga pada saat manusia itu melakukan ketidaksetiaan, pasti ada kekurang nyamanan dalam hidupnya atau perasaan dia. Karena memang itu melanggar atau menyangkal keberadaan dirinya. Kristus adalah manusia, tapi Kristus juga adalah Tuhan yang punya karakter setia. Maka walaupun kita tidak setia, dia akan tetap setia karena dia tidak bisa menyangkal karakter dan keberadaan dirinya. That's our God. Itulah Tuhan kita yang faithful. Jadi teman-teman, daripada kita kurang nyaman di tengah-tengah ketidaksetiaan kita, kenapa kita nggak setia aja? Justru yang nyaman itu yang kita harus cari, toh, bukan ketidaknyamanan. Tapi memang manusia itu ditipu oleh iblis dengan demikian rupa. Kalau adrenalin kita nggak muncul, rasanya nggak enak. Dan memang adrenalin itu memicu kita. Deg-degan kalau tidak setia itu kan pasti deg-degan. Ada jantung berdebar-debar. Terkadang kita diracuni oleh kenikmatan debar-debar itu. Semakin debar-debar, dan kalau nggak ketahuan, itu jadi satu kebanggaan, dari satu kenyamanan sendiri. Ya. Nah ini yang harus kita kikis terus, justru ada satu sukacita pada saat kita setia. Ini harus kita ubah. Kita harus memberikan kesetiaan kita, mempertahankan kesetiaan kita, baik dengan istri, baik dengan agama kita. Saya yakin, Pak, pada saat Pak Hans Managi mengganti agamanya di KTP, pasti ada rasa deg-degan, ada rasa kurang nyamannya. Nah, ini yang jangan sampai kita diracuni oleh adrenalin akibat deg-degan itu yang nyaman. Justru kita harus balik. Pada saat kita setia, bisa mempertahankan kebenaran, kita bisa mempertahankan firman Tuhan dalam hidup kita, ada rasa bangga, ada rasa sukacita di sana. Adrenalinnya dibalik. Ya. Faithfulness juga merupakan salah satu bagian daripada buah roh yang ada. 9 bagian daripada buah roh, ada kesetiaan di sana dan ada kasih. Dan kasih inilah yang melandasi semuanya. Kenapa Tuhan Yesus setia? Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan cintanya buat kita. Sampai Tuhan Yesus mati buat kita, walaupun kita adalah pendosa. Kalau kita sebagai manusia, ngapain kita nolong orang yang nyakitin kita? Yang berbuat dosa dari kita. Kita berdosa itu adalah menyakiti hati Tuhan. Kalau kita sering berdosa, itu semakin hari, semakin sering juga itu menyakiti hati Tuhan. Tapi, walaupun kita menyakiti hati Tuhan, Tuhan tetap setia pada kita karena Dia mengasihi kita. God knows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Yesus Kristus adalah jadi teladan bagi kita, umat percaya dalam hal kasih. Great Commandment, jelas. Tadi ada Great Commission, sekarang adalah Great Commandment. Tadi adalah amanat Tuhan Yesus, sekarang adalah hukum kasih Tuhan. Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan pertama. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kalau bahasa Arabnya, habu menoloh, habu minanas, gitu kan? Mengasihi Allah, Tuhan, vertikal, dan mengasihi sesama secara horizontal. Ini adalah satu hukum kasih yang harus kita praktekkan, dan harusnya orang Kristen bisa memberikan contoh. Sekarang para pimpinan Full Gospel sedang ikut 21 days with FGBH, Faith Comes by Hearing. Kita selama 21 hari mendengarkan Matius, Injil Matius. Ya.
Kemarin kita bicara masalah Matius 5. Kalau saya mendengarkan dan membaca Matius 5, ini adalah jalan Kristus yang bagi saya orang Kristen, kalau saya compare pada saat saya jadi manusia duniawi, ini adalah orang yang mau komit dan percaya pada Kristus dan jadi Kristen, itu adalah orang-orang yang nekat sebenarnya. Kenapa? Karena hukum dunia saja untuk mengikutinya susah. Ini ada hukum kasihnya Tuhan yang melebihi hukum dunia, hukum Taurat. Ada hukum dunia, hukum Taurat, dan ada hukum kasihnya Kristus. Ya, kira-kira tingkatannya seperti itu. Kalau hukum dunia kan siapa yang bersalah ya dihukum. Itu mirip kayak hukum Taurat. Hutang tangan ganti tangan, hutang mata ganti mata. Ya kan? Siapa yang mengasihimu kau kasih, siapa yang musuhmu ya kau musuhi. Tapi hukum kasih Allah itu more than that, beyond on that. Ya kan? Kita nggak cuma mengasihi orang yang mengasihi kita. Justru Tuhan katakan, musuhmu sendiri pun kau harus kasih. Siapa yang menyakiti dirimu, kau harus tetap mendoakan dan memberkati. Saya mengalami hal itu. Saya disakiti. Tapi bagaimana saya harus berjuang untuk melupakan rasa sakit saya dan mengubah paradigma saya untuk mengasihi dia. Saya senantiasa berdoa syafaat untuk mendoakan dia supaya Tuhan memberkati dan menyelamatkan jiwanya. Ini adalah suatu hal yang bahkan polisi sekalipun saya pernah menghadapi kakak ipar saya. Dulu kakak ipar saya sangat mengasihi saya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba menjadi suatu hal yang bertolak belakang 180 derajat berubah. Sehingga terjadilah pertengkaran dan saya bukan pertengkaran karena saya berselisih pendapat, tetapi saya membela cici saya karena cici saya di KDRT. Kemudian cici saya mau sebenarnya pada saat itu saya mau pulangkan untuk berkumpul bersama, tetapi bukan tanggapan yang positif yang dia berikan, justru malah dia memegang saya, mukul cici saya dan mukul saya ngajak berkelahi. Dan pada saat dia mukul saya tidak pernah membalas. Sampai akhirnya dia berkelahi dengan keponakan saya membela kami berdua. Dan itu menjadi urusan polisi. Sampai polisi pada saat BAP saya pun bertanya, Pak, Bapak memang nggak bisa ngelawan. Kenapa Bapak dipukulin diam aja? Saya katakan, I love him. Saya mengasihi dia, Pak. Dan polisi pun geleng-geleng. Nah inilah contoh hukum kasih Kristus yang berbeda dengan hukum dunia. Hukum dunia kalau dipukul, pukul lagi. Pukul sekali, balas lagi 2 kali. Gitu kan. Ini kan sesuatu hal yang sulit untuk kita praktekkan. Saya cerita begini, kalau saya disuruh ulang lagi, saya juga, kalau bisa janganlah Tuhan. Ya kan? Ini adalah suatu hal yang responsif saja. Sebagai orang Kristen, otomatis saja seperti itu. Nah ini dua perintah yang menjadi amanat agung yang berat bagi orang Kristen sebenarnya. Tetapi mau nggak mau kita harus jalankan, dan ini jadi satu kerinduan kita. Ingat, besok adalah hari terakhir kamu. Besok adalah hari terakhir saya. Dan apakah saya hari ini sudah menjalankan amanat agung dan hukum kasih ini bagi sesama kita? Itu menjadi kerinduan saya yang harus bergerak dan berlari cepat untuk faithful dan mengasihi. Yang kedua adalah accountability, kehandalan. Dikatakan accountability is the glue that ties commitment and results. Accountability, kehandalan, itu adalah lem yang mengikat komitmen dan hasil. Jadi kalau kita ngomong saya komit ini, komit itu, tapi hasilnya bertolak belakang, that's not accountability. Anda pasti tidak akan jadi orang yang bisa diandalkan. Apa sih accountability? Kita bicara accountability adalah bicara masalah trustworthy, dapat dipercaya. Ingat, kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Firman dikatakan, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Artinya apa? Kita dipilih jadi mitranya Tuhan. Mengelola kekayaan surgawi yang ada di dunia ini. Apalagi FGP MFA Indonesia adalah kumpulan para pengusaha dan profesional yang dapat dipercaya. Sehingga setiap orang yang dari bangsa manapun akan buka FGP MFA Indonesia untuk mencari pengusaha profesional untuk membantu mereka mengelola usaha dan investasi mereka, mitra usaha. Selain sebagai mitra Tuhan secara rohani, FGP MFA harus bisa jadi mitra usaha yang sekaligus adalah mitra Tuhan. Mitra usaha adalah antar sesama pengusaha.
Kalau ada investor masuk atau ada teman yang mau bisnis yang sama dengan bisnis kita, ya kita harus bisa memberikan contoh teladan sebagai mitra usaha yang baik. Kenapa kita harus menjadi mitra usaha yang baik? Karena saya adalah mitra Tuhan. Apapun yang saya lakukan, itu sama aja labelnya ada di jidat kita, di kening kita, itu adalah Yesus. Kalau kita melakukan tipu sana, tipu sini, yang dianggap orang yang kita tipu, itu adalah Yesus yang nipu mereka. Tapi kalau kita bisa berbaik, lemah lembut, bisnisnya benar, tidak ada tipu sana, tipu sini, orang lain juga melihat, itu yang Yesus. Yang saya koneksikan, ada konektivitasnya adalah dengan Yesus. Kita adalah duta besarnya Tuhan Yesus di dunia ini. Yang kedua adalah responsibility. Mampu nggak orang FGBMFI itu punya responsibility, tanggung jawab yang besar? Apa sih tanggung jawab? Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. FGBMFI punya tanggung jawab untuk membebaskan, melengkapi, dan multiplikasi. Ini artinya apa sih tanggung jawab terhadap pribadi? Kita mau membebaskan, memperlengkapi, dan multiplikasi. Nggak usah sampai multiplikasi deh. Bicara membebaskan saja. Sudahkah kita sendiri bebas? Bebas dalam artian kita sudah berubah karakter kita. Bukan lagi karakter duniawi, kita bukan karakter yang jahat lagi. Karena pada saat kita melakukan karakter yang jahat, yang tidak benar, kita terikat oleh dunia. Kalau kita mau bebas, mau merdeka, maka karakter kita harus karakter surgawi. Apa yang menjadi firman Tuhan itu yang menjadi karakter kita. FGBMFI dikatakan tadi adalah bengkelnya orang-orang dunia yang akan diproses dari yang jahat, yang hitam, bisa menjadi putih. Kalau orang-orang yang memprosesnya aja masih hitam, gimana caranya kita bisa membuat orang lain putih? Justru yang memproses kita, diri kita sendiri harus jadi putih dulu kan. Kita harus jadi teladan bahwa dulu saya orang jahat, sekarang saya sudah ditransformasi jadi orang baik loh. Dan sekarang sudah saatnya saya merekomendasikan engkau masuk ke organisasi ini, karena di dalam organisasi ini jelas bengkel yang sukses. Kenapa? Bengkel yang sukses adalah bengkel ini barang rusak bisa terbaik dari barang yang baik. Tanggung jawab keluarga jadi pria yang gagah perkasa, bukan pria yang tampil gagah perkasa di luar tapi di dalam rumah kalah. Loyo dalam artian sini, kalau ada sesuatu pertanyaan dari anak-anak, janganlah kita terlalu mudah mengatakan, oh no, sama mami aja, biarkan mami yang mutusin. Kalau kita sebagai papi, sebagai ayah, ditanya anaknya, tapi kalau kayak gini keputusannya apa? Kita harus bisa punya stand, kita punya ketegasan, no or yes. Jangan apa-apa dilempar ke istri. Walaupun pada suatu saat terjadi satu diskusi, ada pertanyaan anak, oke, papi akan renungkan dulu. Nanti di malam hari kita diskusi dengan istri. Tapi tetap besoknya yang memutuskan, yang mengatakan pada anak adalah papinya, prianya. Sehingga inilah yang membangun kita sebagai pria yang gagah perkasa di hadapan keluarga kita. Tanggung jawab sosial jadi teladan berdampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Dalam lingkungan kantor kita, dalam lingkungan masyarakat kita harus jadi teladan dan jadi dampak. Ya, ini jadi contoh. Yang ketiga, karakternya adalah submission atau submissive. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, itu Indonesia-nya. Bahasa Inggrisnya, submit yourself for the Lord's sake to every human authority. Jadi kita harus tunduk kepada otoritas manusia, otoritas organisasi yang ada, yang kita ikuti. Kita harus menjadi contoh pimpinan-pimpinan FGBMFI yang submit terhadap pimpinan yang sudah ditentukan. Kita harus percaya national president kita baru. Itu pun bukan atas pilihan, atas rekayasa tertentu. Itu adalah hasil doa. Dan tidak mungkin Pak Dali bisa terpilih dan diteguhkan jadi national president tanpa kehendak Bapak. Jadi apapun yang sekarang Pak Dali putuskan, siapa artinya, siapa ininya, itu juga atas dasar doa. Dan kita harus patuh dan taati, tunduk pada otoritas yang ada. Walaupun kita berbeda pendapat dalam rapat, tetapi apapun yang dihasilkan dalam rapat, kita harus tunduk pada keputusan rapat. Dan kita harus jalankan apa yang kita putuskan bersama-sama. Untuk bisa jadi submissive,
Orang yang submisif, orang yang tunduk, adalah orang yang rendah hati, yang mau humble. Yesus memberikan teladan mengenai kerendahan hati. Pemimpin yang mau turun ke bawah dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itulah Tuhan yang menciptakan kita, yang punya kuasa terhadap diri kita. Untuk menolong kita dan menyelamatkan kita, Tuhan mau turun ke dunia menjadi manusia seperti kita. Supaya apa? Supaya dia bisa memberikan contoh kepada manusia. Manusia pun bisa berbuat baik sesuai dengan skema menjadi satu skenario Allah pada saat menciptakan manusia. Itu bisa dilakukan loh. Contohnya apa? Aku ini sebagai manusia bisa jalanin loh. Ya kan? Memberikan teladan. Walaupun pelayanan Tuhan Yesus, kalau kita mau ukur dengan kesuksesan hamba Tuhan saat ini, dia dikatakan gagal. Selama 3,5 tahun dia pelayanan, dia yang punya murid 12, itu pun satu berkhianat. Dan dari sekian banyak yang dia tolong, mungkin ribuan orang pernah melihat kemujizatan dia, tindakan-tindakan mujizat dia. Tapi pada saat Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, yang masuk dalam loteng di Pantai Kosta pertama cuma 120 orang. Kalau kita mau mengukur kuantitas, Yesus pun gagal pelayanan di dunia ini. Tapi bukan karena kita lihat 120 orang itu aja. Tetapi dampak daripada 120 orang ini, multiplikasinya luar biasa hingga saat ini menjadi agama yang terbesar di dunia ini. 2/3 kalau nggak salah penduduk dunia ini adalah umat Kristen dan Katolik. Nah, inilah satu hal yang luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus itu kan harusnya Tuhan. Tapi supaya dia rendah hati, dia tetap menjalankan perintah Bapa. Pada saat dia masuk ke Sungai Yordan, Yohanes pun mengatakan, aku nggak layak baptis engkau. Justru engkau yang harusnya baptis aku. Tapi itu Yesus katakan, biarkanlah sesuatu yang sudah dicanangkan oleh Bapa itu tetap dijalankan. Yaitu Yohanes membaptis yang harus membaptis Yesus. Manusia biasa membaptis Tuhan di Sungai Yordan. Ini adalah satu humility yang luar biasa yang menjadi contoh yang kita patut contoh. Gitu. Mendahulukan kepentingan orang lain. Tunduk pada otoritas bukan tidak boleh beradu argumentasi. Tapi apapun keputusan diambil bersama, maka kita wajib menaati sebagai wujud pendudukan diri kita pada otoritas dan bentuk satu organisasi. Kalau kita mau mementingkan diri sendiri, pasti kita akan berdebat kusir. Kalau kita kalah pun dalam keputusan, kita melakukan gerakan-gerakan tertentu untuk membuat keputusan kita atau pendapat kita bisa menang. Dan kita memprovokasi orang untuk melawan pendapat yang berbeda dengan kita. Itu bukan penundukan, itu bukan submission yang ada. Itulah perlawanan, satu pembangkangan yang terjadi. Nah, orang FGP harus kita punya organisasi yang sudah diatur anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, diatur tata cara rapatnya, ya apapun yang ada aturannya itu kita harus ikuti dan kita harus tunduk terhadap segala sesuatu yang sudah diatur oleh otoritas kita. Yang keempat, terakhir adalah transparansi. Namanya transparan. Ini bukan cermin, tapi kaca. Kalau cermin nggak transparan. Tapi kalau kaca itu harus transparan. Kalau ada kaca yang nggak transparan, itu namanya kaca yang butek, kaca yang buram, yang harus dilap dan dibersihkan supaya bening lagi dan tembus pandang. Transparansi shows through your integrity. Orang FGP harus menjadi satu teladan sebagai orang-orang yang punya integritas yang tinggi. Integritas itu apa sih? Integritas adalah sikap tanpa topeng, sikap apa adanya, sikap ya saya seperti ini, bukan sikap seorang yang munafik, yang hipokrit. Kalau kita lihat nanti di belakang juga ada satu penelitian tentang social hypocrisy atau organization hypocrisy, di mana orang-orang itu mau menunjukkan sikapnya dengan menggunakan topeng yang supaya dia bisa diterima di komunitasnya, padahal itu berlawanan dengan sikap dia. Atau mungkin dia hanya berpura-pura bersikap sama dengan yang baik, yang benar, yang bisa diterima komunitas, tapi hatinya sebenarnya pada tingkah laku kenyataannya tidak melakukan itu. Integritas yang pertama, integritas iman.
Kalau kita punya iman, saya mengakui, saya IGB Man. Kalau IGB Man identik dengan saya orang percaya, saya orang Kristen, saya orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat. Alkitab adalah firman Tuhan, Alkitab adalah pedoman hidup saya. Maka sikap dan perilaku kita sebagai orang percaya pada Yesus harus ditunjukkan sama sebagai orang yang percaya pada Kristus. Ya kan? Orang yang percaya pada Kristus adalah orang yang menjalankan perintah dan ajaran Tuhan Yesus. Namanya juga Kristen, pengikut Kristus. Integritas terhadap diri sendiri. Bersikap dan berbicara bertindak tanpa topeng. Jadi diri kita sendiri apa adanya. Bukan menjadi orang yang munafik. Bukan orang yang dibuat-buat. Orang yang pakai berbagai macam prop yang ada. Supaya kelihatannya wow. Ya kalau Robertus seperti ini, inilah Robertus. Bukan Robertus yang pakai topeng macam-macam. Ya saya orangnya begini. Ya. Jangan seolah-olah kalau saya bicara di sini seolah wow hebat ya firmannya jalan ini nih. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari nggak seperti itu. Saya berjuang itu bukan suatu hal yang gampang dilakukan teman-teman. Itu adalah suatu hal yang penuh perjuangan. Karena apa yang selalu saya katakan, saya paling gentar kalau disuruh khotbah, disuruh sharing firman Tuhan. Kenapa? Apapun yang saya firmankan itu, apa yang saya sharingkan dalam firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Mengarah kepada jemaat, tapi sekaligus juga mengarah ke diri saya. Jadi apa yang saya khotbahkan, apa yang saya sharingkan, terkadang seringkali dan saya berjuang untuk selalu mengingat-ingatnya, supaya perilaku saya sama dengan apa yang saya katakan. Inilah bentuk transparansi yang muncul, bentuk integritas yang saya bangun. Saya katakan saya bukan orang yang integritasnya tinggi, tapi saya berjuang untuk memperoleh integritas yang tinggi. Ini Oprah Winfrey mengatakan, real integrity is doing the right thing, knowing that nobody is going to know whether you did it or not. Jadi apa? Jangan melakukan perilaku atau melakukan firman Tuhan kalau orang lain lihat. Kalau nggak dilihat ya sudah. Itu namanya munafik. Ya kan? Jadi kita harus punya pemikiran, orang yang punya integritas tinggi adalah saya melakukan apa yang saya katakan, saya melakukan firman Tuhan, ada orang yang lihat atau nggak ada yang lihat sama. Itulah yang namanya orang yang punya integritas tinggi. Makanya 4 karakter yang kita harus bangun di FGB ini harus bicara masalah faithfulness, accountability, submissiveness, dan transparency. Fast. Kita harus bergerak cepat. Karena ingat, waktu kita tinggal besok. Kita harus cepat untuk memberitakan firman Tuhan. Kita harus cepat untuk berubah. Kita harus cepat melakukan transformasi diri kita. Karena waktunya tinggal besok. Ingat, di masa-masa pandemi ini, orang yang kelihatan sehat walafiat, tiba-tiba besok diberitakan sudah dipanggil Tuhan. Masih mending kalau kita masih bisa ada sakit penyakit, dirawat, dan segala macam. Siapa yang menyangka yang namanya Abraham Lamentik, seorang anak muda, belum tua-tua amat, baru 49 tahun yang sangat sehat, walaupun badannya gede, tapi saya yakin dia orang sehat. Hari ini rapat sampai sore, malam tidur dengan nyenyak, besok pagi subuh doa pagi, minta sarapan, tapi nggak bisa sarapan karena dia merasa nggak enak badan, dia tidur lagi. Jam 8, setengah 8 kurang, dia merasa nggak enak dan sudah nggak bisa bangun lagi, istrinya menolong pun sudah terlambat. Nggak ada yang menyangka. Kalau Tuhan katakan, kalau Tuhan datang pada kita, pulang yuk. Nggak ada kata, entar dulu Tuhan, saya belum siap. Nggak ada. Makanya harus kita punya pikiran bahwa esok adalah hari akhir kita. Kita harus berjuang, berlari menuju pada hadiah yang kita harapkan. Saya satu hal lagi. Tone of the top dan walk the talk. Tone of the top adalah sesuatu hal yang sedang dimunculkan di atas permukaan, apa yang sedang diungkapkan, apa yang sedang digaungkan, yang sedang dipublikasikan di mana-mana, itu harus di walk the talk, kan harus jadi teladan. Karena kalau itu cuma digaungkan saja, tapi nggak ada contohnya, itu namanya omong doang. Engelbert tahun 2014 menyatakan ada hubungan positif, ada hubungan positif antara, saya geser dulu, antara kepercayaan kepada pemimpin dengan engagement di pekerjaan, dan antara kepemimpinan beretika dengan kepercayaan pada pemimpin. Secara eksplisit, jika tone at the top tidak sama dengan walk the talk, maka itu disebut sebagai hipokrit, kemunafikan. Philip and Kotler tahun 2005 terbukti menyebabkan pegawai
berniat memilih keluar dari pekerjaannya, individu melihat kesesuaian perceived culture dan tindakan manajemen sebagai sumber dan keluaran untuk membandingkan konsistensi antara tone at the top dan walk the talk. Pilihan keluar dari pekerjaan atau organisasi adalah cara individu melepaskan diri dari kemuakan terhadap hipokrasi. Jadi mau nggak mau dimanapun kita berada, posisi kita apapun juga, baik di dalam dunia pelayanan di FGBMFI, dalam pelayanan di gereja, baik dalam pekerjaan, di kantor, di tengah-tengah masyarakat kita wajib jadi teladan yang sama, yaitu teladan berintegritas yang tinggi. Apa yang kita katakan harus sama. Tone at the top yang kita omongkan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Maka orang akan punya trustworthiness yang muncul, ada kelayak percayaan pada orang, dan orang punya trust dalam diri kita, punya kepercayaan bahwa kita. Karena apa? Apa yang saya omongkan, itu yang saya lakukan. Di FGBMFI, tone of the top kita pasti ingat, breakthrough jadi transformation. Terobosan menjadi perubahan. Dikatakan perubahan, bukanlah perubahan sampai itu jadi perubahan. Jadi 4 tahun ke depan ini FGB harus menunjukkan orang-orang jadi anggota FGB ada perubahan nggak? Siapa yang bisa mengatakan anggota FGB itu berubah atau tidak? Mungkin anggota LOF, para istri. Mungkin juga yang movement, para anak yang mengatakan, oh bapak gue udah berubah. Dulunya begini, sekarang begini. Gara-gara full gospel. Nah, kalau sampai 60 di atas 60% orang mengatakan FGB man berubah, maka breakthrough menjadi transformasi itu menjadi satu hal yang tercipta. Walk the talk-nya jalan. Yang kedua yang digaungkan adalah multiplikasi, kategorisasi, regenerasi. MKR. Multiplikasi, kategorisasi, regenerasi. Kita sebagai orang-orang ini harus jadi mau backstand, mundur sedikit untuk jadi mentor buat anak-anak muda. Supaya anak-anak muda inilah yang akan bergerak, mereka akan mempublikasikan dan mereka akan menjaring jiwa-jiwa muda dan terjadi multiplikasi, kategorisasi, dan regenerasi. Ini harus ada buktinya. Jangan sampai kita ngomong multiplikasi, kategorisasi, regenerasi, tetapi organisasi kita diisi oleh orang tua, karena orang tua tidak mau mundur, orang tua tidak mau jadi mentor. Ingat, kita harus bisa mementori mereka, dan kita harus mau berubah gaya kita. Full gospel harus berubah juga tata cara segala sesuatu tata cara kegiatannya supaya apa? Anak-anak muda mau masuk dan anak muda merasakan kenyamanan ada di full gospel. Yang ketiga, sederhana, fokus, efektif. SFE. Ini di mana-mana digaungkan sampai bikin strategi pun Pak Dali dan teman-teman membuatnya sesederhana mungkin, fokus dan efektif. Sederhana, gampang dicerna. Fokus pada saat-saat titik-titik tertentu saja mau kita tembak, yang kita sasar, efektif, hasilnya juga ada. Jangan sederhana fokus tapi nggak ada hasilnya, itu sama aja menyepelekan. Jadi sederhana, fokus, efektif untuk menjangkau multiplikasi, kategorisasi, generasi, dan perlu ada transformasi. Dan ini semua karakternya adalah FAST tadi, faithfulness, accountability, submissive, transparansi. 4 hal ini akan jadi tone of the top, tone at the top dari FGB MFI dimanapun juga. Ini perlu walk the talk dari all leaders. Perlu teladanan daripada para pemimpin yang ada. Dan saya yakin yang hadir di sini adalah pemimpin-pemimpin FGB MFI minimal di regional DKI 1. You are the leaders yang akan memberikan teladan supaya tone at the top ini benar-benar bisa dilihat oleh orang-orang lain, oleh anggota-anggota lain, oleh anak-anak muda kita, anak kita, istri kita. Terakhir, kita tentunya tahu bahwa inilah 4 tema selama 4 tahun ke depan. Kita harus jadi walk the talk, jadilah teladan. Now, namanya apa? Ini tahun depan nih. Kita bisa buktikan nggak bahwa kita yang mendengarkan ini benar-benar punya personal commitment dan strong fellowship. Jangan cuma sekedar tema, kenal dan kategorisasi, personal commitment dan strong fellowship, tetapi yang kita lakukan berbeda dengan itu. Ini menjadi satu contoh pimpinan full gospel, terutama di DKI 1, harus bisa menjadi teladan bahwa orang-orang DKI, orang DKI 1, pemimpin-pemimpinnya bisa punya personal commitment yang tinggi, punya strong fellowship yang kuat. Sehingga orang lain akan melihat, inilah teladan. Dan setelah itu lanjutannya, kita juga menjadi next-nya harus menjadi teladan dari ketiga tema yang setelahnya. Percaya saya, kalau tahun 2021
You have the personal commitment yang tinggi and strong fellowship yang tinggi. Kalau dengan teman-teman yang punya komitmen yang tinggi, punya strong fellowship tinggi, saya yakin di family Anda juga akan punya. Sehingga tahun 2022, Anda akan merasakan strong family and ministry life-nya akan dibangun. Kalau ini muncul 2023, impactful dalam business dan community life. Habis itu, Anda akan jadi committed leader dan members multiplication yang terjadi. Kenapa terjadi committed leaders? Karena saya sudah berubah. Kenapa bisa members multiplication? Karena orang-orang lain melihat, wih, pimpinan full gospel kayak gini ya. Aku mau join, nah, organisasi kayak apa sih ini orang kok bisa berubah kayak gini? Nah, itu jadi multiplikasi tanpa harus dipublikasikan, tanpa ada promosi macam-macam. Cuma perilaku kita yang berubah, cuma tingkah laku kita berubah dengan masyarakat kita dan keluarga kita. Multiplikasi itu akan terjadi. Walk the talk-nya akan terjadi. Walk the talk itulah kunci